Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah bos narkoba di Kampung Narkoba Jalan Gunung Bugis, Balikpapan digeledah. Anjing pelacak dikerahkan. Seorang petugas di tempat pembuangan akhir sampah melarang wartawan meliput, meski dapat lampu hijau dari wali kota. Berbagai persiapan dilakukan warga Tumbit Dayak Berau jelang pesta adat Bekudung Betiung. Personel Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Balikpapan menggeledah sebuah rumah di Jalan Gunung Bugis, Gang Ar-Rahman, Baru Ulu, Balikpapan Barat. Rumah milik Daniati itu berdiri di tengah kampung narkoba. Saat penggeledahan, polisi mengerahkan anjing pelacak. Penggeledahan ini bagian dari perkembangan hasil penangkapan pada 7 Mei 2025 lalu. Saat itu petugas menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat 576,89 gram. BNNK akhirnya menyasar rumah Daniati setelah pelaku berinisial A mengakui jika narkoba tersebut diambil dari rumah Daniati. Daniati sendiri ditangkap saat dalam pelarian ke Kalimantan Utara. Si D dan R di rumahnya R tadi itu. Melakukan penggeledahan terhadap dua rumah dalam hal kasus penangkapan saudara A tanggal 7 Mei di wilayah Kelurahan Baru Ulu dengan barang bukti 576 gram sabu-sabu. Penggeledahan ini kita bertujuan untuk menemukan alat bukti yaitu berupa buku rekening yang bersangkutan untuk melaksanakan transaksi dan alhamdulillah sudah kita temukan. Dengan tersangka yang ditangkap di Kelurahan Baru Ulu oleh BNNP Kalimantan Timur dengan barang bukti 576 gram sabu-sabu. Yang inisial D. Sementara Ketua RT setempat mengaku sudah curiga dengan aktivitas di rumah tersebut. Pasalnya rumah itu tidak pernah sepi dari tamu. Di lingkungan RT ini Daniati baru 1 tahun menempati rumah tersebut. Yang saya tahu itu bilangnya tadi satu dengan yang anunya tadi itu adalah dia jualan online, ternyata mungkin di belakangnya nggak tahu ya, begitu Pak. Di lingkungan masyarakat sehari-harinya kayak apa Pak? Dia terbuka atau seperti apa Pak? Ya, biasa Pak, biasa. Bersosialisasi biasa aja dengan tetangga-tetangga. Iya. Kebanyakan dia rumah orang tuanya nggak ada di gunung nih. Nyangka nggak Pak ada warganya yang terlibat peredaran narkoba ini Pak? Kenapa Pak? Menyangka tidak ada Sebelumnya. warganya? Cuma mengindikasi aja mungkin pernyataan begitu. Karena kan kalau ada pergerakan begitu kan kita nggak bisa anukan. Tapi kita kan tidak boleh terlalu jauh mengorek gitu loh Pak, karena itu kan wewenangnya aparat apa segala macam. Saat ini rumah tersangka Daniati masih diawasi petugas, sedangkan penghuninya sudah ditahan di sel tahanan BNNP Kaltim. Akibat perbuatannya tersebut, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Selasa siang. Barang bukti tersebut disita dari tangan 5 pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kaltara menyatakan, kelima tersangka ini berasal dari 3 pengungkapan di Tarakan, Nunukan, dan Malinau. Salah satunya yakni penangkapan terhadap 2 tersangka berinisial MS dan I pada 18 Mei 2025 lalu. Dari keduanya disita barang bukti sabu-sabu seberat 195,43 gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air.
Dalam penangkapan ini ada 2 pelaku yang kita tangkap. Yang pertama MS alias S, umur 28 tahun, alamat Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan yang kedua I alias C, umur 43 tahun, alamat Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bubur narkoba ini akhirnya dilarutkan ke dalam air dan para tersangka dikembalikan ke dalam sel tahanan untuk proses persidangan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pujiono, pria Parubaya, warga Geraha Indah, Balikpapan Utara ini terpaksa berurusan dengan polisi di sektor Balikpapan Utara. Pujiono ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka karena menganiaya seorang wanita yang merupakan tetangganya sendiri bernama Sulatri. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara menyatakan peristiwa penganiayaan ini dilatari ketersinggungan tersangka atas ucapan korban. Karena sakit hati, pelaku kembali mendatangi korban yang berada di warungnya, lalu melukai perempuan 69 tahun itu dengan senjata tajam jenis parang. Jadi pelaku menimpas menggunakan sebilah parang, itu tepatnya mengenai kepala korban di sebelah kanan. Dan untuk korban langsung pada saat itu juga setelah kejadian dibawa ke rumah sakit Kota Balikpapan yang ada di tempat ini. Kemudian untuk tersangka langsung diamankan dan dibawa dan sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Polsek Balikpapan Utara. Motifnya apa, Pak? Modusnya dan motifnya adalah ketersinggungan saja. Ketersinggungan gara-gara apa, Pak? Gara-gara ada omongan maupun fitnah yang disampaikan dari korban kepada pelaku. Sementara tersangka mengaku dirinya tersinggung karena korban kerap menghinanya. Puncaknya tersangka melukai korban dengan senjata tajam yang dibawanya dari rumah. Dia itu tersinggung aja. Iya, dibilangin apa, Pak? Sampai dibilangin apa? Suka dihina kah atau gimana, Pak? Ya dipakai dihina juga. Itu sering atau baru kali ini, Pak? Baru ini aja spontanitas aja. Berarti kenapa Bapak pakai kekerasan, Pak? Ya namanya hilap. Emosi. Parang itu memang Bapak siapkan atau seperti apa? Enggak. Saat ini korban yang mengalami luka serius di bagian kepala masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara bagi tersangka, perbuatannya tersebut akan membawa dirinya menghuni sel penjara dalam waktu 5 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warga Jalan Mugirejo, Gang Manunggal 4, Sungai Pinang, Samarinda, Senin sore geger lantaran seorang pekerja terjatuh dari atap rumah yang tengah diperbaiki. Warga pun buru-buru memberikan pertolongan dengan mengevakuasinya ke rumah sakit. Rekan sekerja menyatakan awalnya mereka hendak merenovasi atap rumah salah satu warga. Saat berada di atap, tanpa sengaja korban menginjak kayu rapuh hingga terjatuh dari ketinggian 5 meter. Saat terjatuh itulah diduga kepala korban yang membentur semen jalanan. Kayaknya jatuh kayunya kan renov kan. Oh renov, waktu perbaikin atap ya? Iya. Tadi berdua di atas atau sendiri? Berdua. Terus posisi? Aku megangi tangganya, tapi dia naik ke kayunya ini. Oh sampai masih di bawah? Di bawahnya megangi tangga. Megangi tangga, dia naik? Tiba-tiba langsung jatuh gitu ya? Iya. Sadar nggak dia tadi? Jatuh langsung sudah kayak gitu sudah. Sudah gitu, kita di jalan tadi ya, nggak ada respon sama sekali ya? Sini kayaknya kena ini lah, cor-coran itu. Berarti atas langsung plong gitu pala ya? Meski sempat mendapat pertolongan medis di rumah sakit, korban bernama Misran dinyatakan meninggal dunia. Jasad pekerja itu sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan Iswanto
melaporkan dari Samarinda.